Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma baik Aa Irfan Hakim beserta keluarga besar, anak-anak, istri, semua sehat-sehat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini menjelang buka puasa kita berkumpul di sini dalam rangka silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur kita, melancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapat syafaat dari beliau nanti di hari kiamat. Ini kayaknya jagoan selawat kayaknya nih, Irfan ya semuanya. Oh iya, itu rilis ya. Iya, itu dari almarhum ayah saya yang pertama kali memperkenalkan ke Indonesia. Itu selawat yang namanya untuk menghindari orang berbuat zalim kepada kita. Oh itu. Iya. Jadi memang kita terhindar dari penguasa, segala macam yang bersifat zalim, Allah akan hindarkan supaya kita selamat min khairat dunya wal akhirah. Ya kan? Coba Ustaz mau dengar kayak apa selawatnya. Ayo, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Luar biasa ya. Ini The Hakim Group. Luar biasa. Oh, The Hakim Group. Insya Allah ya, mudah-mudahan kata Nabi dalam sebuah hadis, man shalla sholatan wahidan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang 1 kali berselawat kepada Nabi, Allah akan gantikan pahalanya 10 kali pahala salawat. Jadi apa yang kita ucapkan dalam lidah kita, apa yang kita utarakan, itu akan menambah nilai timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Insyaallah. Saudara sekalian, malam menjelang terus berikutnya sampai Idul Fitri, tersisa hanya beberapa hari saja. Ada satu malam yang paling istimewa, yaitu ada malam Lailatul Qadar. Malam yang Allah turunkan satu malam di akhir Ramadan pada malam-malam ganjil. Bagi siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, layaknya seperti 83 tahun lamanya. Karena 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan.
1000 bulan berapa Ustaz? 43 tahun lagi. Belum tentu umur kita sampai 80. Tapi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Malam yang namanya Lailatul Qadar itu akan diturunkan oleh Allah. Tanazzalul malaikah. Allah akan turunkan malaikat dari langit ke bumi. Ngapain malaikat? Dia mengaminkan hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha pada malam Lailatul Qadar. Sayang kalau kita lewati malam Lailatul Qadar begitu saja. Berlalu begitu saja tanpa ada kita iktikaf, berselawat, baca Quran, qiyamul lail, sepi-sepi saja kita rugi. Karena belum tentu kita mendapatkan yang namanya bulan Ramadan tahun ini. Siapa yang ngejamin? Tidak ada yang ngejamin. Ada bisa muda, tua, keburu mati. Sehat, sakit, keburu mati juga. Belum ketemu Ramadan. Belum tentu jamin. Kita dikasih Allah umur yang panjang saat ini, berarti itu adalah karunia dari Allah Subhanahu. Jadi jangan kita sia-siakan, karena memang malam ini nanti kalau kelihatan ini yang ke berapa? 26. Besok lagi 27. Kemungkinan 27 atau 29. Tinggal 2 malam lagi kita tunggu apakah Lailatul Qadar itu akan sampai. Boleh tanggal 27 atau 29. Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Kenapa dibilang begitu rahasia Allah? Supaya kita terjaga, supaya kita terus-terusan beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Karena kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 83 tahun lebih lewat umur kita belum tentu. Apalagi kita tinggal di Jakarta, macetnya Masya Allah Ustaz, cuma berapa meter aja udah berapa menit. 1 kilo bisa berapa jam, ya kan? Nah, itulah yang namanya yang luar biasa. Kalau kita udah kehidupan kita di dunia begitu banyak sekali pekerjaan yang mengeburu waktu, itu bisa menimbulkan yang stres. Makanya kita jarang banget ada umur yang panjang. Makanya nikmatin Allah kasih. Kenapa Allah kasih ada umur 20 masih hidup, 30 masih hidup, 40, 50, 60, 70, bahkan 80 masih hidup? Ada 2 kemungkinan Allah kasih, kita masih dikasih panjang umur oleh Allah SWT. Yang pertama apa? Amal kita dianggap masih kurang oleh Allah. Amal ibadah kita masih dianggap kurang. Meskipun Ustaz saya 5 waktu terus, tetapi dianggap masih kurang. Karena memang amal soleh ibadah itu gak ada batasannya. Ini memang harus disegerakan. Sholat jangan tinggal, puasa, baca Quran jangan tinggal, zikir jangan tinggal, selawat jangan tinggal. Karena ini adalah bekal kita menghadap kepada Allah SWT. Jadi bukan bekal yang lain yang dibawa. Pangkat yang dibawa kita kalau mati. Duit yang banyak nggak ada yang dimasukin dalam kubur. Mas yang banyak, duit yang banyak nggak ada. Yang dibawa adalah amal soleh kita, amal ibadah kita menghadap kepada Allah SWT. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kita disuruh amal kita masih kurang, jadi harus tambah terus tambah. Yang tadinya kita sholatnya 5 waktu, ada sunnahnya. Kenapa? Ya, tambah lagi. Ya, tambah lagi bukan 7 waktu, tapi tetap 5 waktu. Sunnahnya qobliyah, ba'diyah tambah. Ya, sholat sunat duha nambah, tahajud nambah, tarawih nambah, witir nambah, taubat nambah, semua nambah. Kenapa namanya Ramadan? Ramadan adalah bulan meningkat. Meningkat itu ibadah, bukan apa-apa. Namanya Ramadan, bulan yang meningkat. Yang tadinya gak doyan baca Quran, sekarang giat baca Quran. Yang tadi baca Quran cuma selembar, selama bulan Ramadan ditambahin 2 lembar, 3 lembar, 1 juz, Masya Allah. Itu yang luar biasa. Ini namanya Ramadan meningkat. Jadi jangan Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lain.
Karena bulan Ramadan itu ada bulan yang istimewa, bulan di mana dilipat gandakan pahala ibadah kita. Sholat kita dilipat gandakan, sedekah kita dilipat gandakan, amal baik kita dilipat gandakan. Begitu juga amal maksiat yang kita kerjakan itu juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jauh-jauhin itu namanya maksiat, ya. Karena kenapa Ustaz? Puasa itu ada 3 tingkatan. Kata orang ilmu tasawuf, ada 3 tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama ada puasa apa? Puasa lil'am, puasa umum. Puasa orang awam yang hanya menahan lapar, haus, nafsu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu kayak seperti anak bocah puasa. Jaki puasa begitu ya? Jaki puasa tahan lapar, haus? Iya. Iya. Jaki puasa nggak? Puasa nggak Jaki? Enggak. Jalu puasa Jalu? Pol? Masya Allah. Serius benar? Masya Allah, berarti dia puasa namanya puasa lil'am, puasa yang nahan lapar, haus, puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu tingkatan yang paling dasar, yang paling bawah. Naik lagi Ustaz yang kedua, puasa lil khas, puasa khusus. Jadi bukan dia puasa nahan lapar, haus, nafsu, terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi dia puasa seluruh anggota badannya. Matanya puasa nggak boleh ngelihat yang porno, ya. Jadi nggak boleh. Batal puasanya Ustaz, batal. Ya. Jadi nggak boleh lihat yang seksi-seksi, batal. Ya. Jadi nggak boleh kita ngelihat begitu, puasanya bisa batal. Ya. Jadi kalau puasa lil khas, matanya puasa. Mulutnya, lidahnya puasa juga Ustaz. Puasa juga kita nggak boleh ngomongin orang yang buruk-buruk, nggak boleh ngatain orang, nggak boleh caci maki, nggak boleh amarah. Kalau kita lakukan batal puasa. Ustaz, kalau buka puasa tajilnya pakai nonton film porno boleh? Nggak boleh. Ya? Jadi nggak boleh. Jadi kalau kita buka, baca doa Allah malakas sumtu. Ya? Ya, nah sambil kita makan minum yang manis-manis, itu sunnahnya baginda Rasulullah. Ya, jadi matanya puasa, lidahnya puasa, tangannya puasa, Ustaz, kakinya puasa. Jadi itu tidak boleh kita ke tempat-tempat yang maksiat, yang berdosa, yang membawa dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fariza sini Fariza. Fariza siapa? Baru datang. Oh iya ya, silakan, ahlan. Silakan, nggak apa-apa masuk. Yang puasa lil khas minas solihin, orang yang soleh dan soleh. Jadi dia seluruh anggota badannya semua puasa. Kita ini udah umurnya 30, udah 20-an, tebakan Ustaz nih ya. Nggak ada yang 50-an. Yo, ya. Jadi 40-an, 30-an, 20-an. Nah. Iya. 50-an ya. Oh, 40, Masya Allah. Udah setengah abad ya. Nah, itu puasanya harusnya di tingkat itu. Jadi bukan puasa seperti puasanya Jalu yang nahan lapar haus doang. Karena kita sudah dewasa menjelang tua, berarti kita kudu puasanya tingkat minas solihin, puasa yang seluruh anggota badan tubuh kita sudah. Insya Allah. Kemudian paling tinggi Ustaz apa? Puasa khas bil khas, puasa yang khusus bagi yang khusus. Apa itu Ustaz yang puasa khusus bagi yang khusus? Puasa yang bukan hanya nahan lapar, haus, nafsu, kemudian anggota badan puasa, tetapi juga dia itu berpuasa menghadap yang namanya dia hanya sehari-hari demi hari terus untuk beribadah kepada Allah dengan meninggalkan kesibukan dunia. Masya Allah, jadi nggak main HP, nggak baca orang, nggak lihat TV, dia hanya ibadah kepada Allah selama 1 bulan penuh. Itu puasa lil anbiya, lil auliya, puasa para nabi dan puasa para wali. Masya Allah.
Nah ini kalau kita kayak begini, kita tinggalkan kesibukan dunia, hanya semata-mata ibadah kita kepada Allah semata-mata. Insya Allah. Jadi ada 3 itu. Di mana kita berada? Kita sendiri yang buat. Ya, mudah-mudahan kita nikmati, jangan sampai puasanya begitu doang, kualitasnya dinaikin sedikit. Apalagi ini menjelang akhir Ramadan, baginda Rasulullah selalu mengikat kencang ikat pinggangnya Nabi kita Muhammad SAW untuk bergiat iktikaf di 10 yang terakhir. Karena kita udah termasuk 10 yang terakhir. Ramadan ini ada 3 fase, ya. 10 yang pertama awalul rahmah, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Wa awsatuhum maghfirah, 10 yang tengah itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Dan yang terakhir wa akhir itu benar, 10 yang terakhir merdeka dari siksa api neraka. Masya Allah. Barulah kita berlebaran, bergembira. Luar biasa, kita begitu kenikmatan. Ya, saudara sekalian, ini kumpul di keluarga The Hakim yang memang yang luar biasa. Ya, minasol, ya, dari orang-orang yang soleh. Jadi saudara sekalian nggak salah kerja dengan Irfan Hakim, ya. Dengan Irfan nggak salah. Kenapa? Karena kita ini semuanya harus banyak bersyukur kepada Allah. Ya, syukur ada 3A. Syukur yang pertama adalah syukur bil qalbi. Syukur di dalam hati kita. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang Allah kasih melalui rizki-rizki yang Allah berikan, melalui tempat yang namanya yang paling baik, di mana kita berkecimpung, sibuk kesibukan dunia di suatu tempat yang namanya komunitas yang seperti ini. Kemudian yang kedua, syukur bilisan. Lisan kita selalu bersyukur, kita alhamdulillah. Banyak kita bersyukur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kita bersyukur, banyak banget bersyukur kita kepada Allah. Ya. Kemudian bil amaliyah. Syukur yang ketiga adalah dengan amal ibadah, perbuatan kita wujudnya bersyukur, kita bagi-bagi bagi orang yang kurang mampu. Kalau kita punya saudara kita, tetangga kita, sedikit untuk menggembirakan hati mereka, itu adalah tanda bentuk syukur kita apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bergembira, semua di lingkungan seluruhnya, nggak ada yang nggak bergembira. Apalagi kita menyambut bulan Syawal nanti ke depan, bulan Lebaran, insya Allah Idul Fitri kita merayakan dengan penuh hikmah, penuh kemenangan, penuh kegembiraan, penuh sukacita. Insya Allah segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada sebuah hadis baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah mengatakan, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan, mendapatkan, kepingin mendapatkan Lailatul Qadar, ya, dengan penuh keimanan, dengan penuh kesyukuran, dengan penuh keikhlasan, Allah ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Masya Allah, ini yang luar biasa berkahnya bulan suci Ramadan. Nggak ada lagi bulan yang paling mulia selain bulan suci Ramadan. Gimana enggak kita bisa silaturahim begini? Kalau nggak bulan Ramadan, jarang banget ya, kumpul-kumpul silaturahim. Jadi mah ngumpul terus. Oh, ngumpul terus. Masya Allah, kompak berarti. Nah, itu keberkahan bulan suci Ramadan. Bisa kita makan bareng, bisa kita duduk bareng ya, bisa kita sholat bareng, bisa kita saling kenal mengenal, ya, satu sama lain. Yang ini yang dikatakan al-muslim kal-muslim yasyukun ba'duhum. Muslim yang satu dengan muslim yang satu ibaratnya gabung menjadi kuat, seperti bangunan satu dengan bangunan yang lain, saking menambah kuatnya persaudaraan. Karena saudara semuslim ini saudara sampai akhirat, ya, sampai kita bertemu di akhirat nanti. Siapa tahu kita masuk surganya bareng-bareng. Amin. Mau masuk surga pun enggak? Mau. Kita masuk surga bareng-bareng, semua kita kumpul, insya Allah kita masuk surga atas berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Surah
Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, perbanyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal ini yang sangat-sangat disenangi oleh baginda Rasulullah. Selama bulan puasa kita perbanyak istighfar. Karena amalan itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita baca istighfar dengan baca Sayyidul Istighfar, pemimpin penghulu dari para istighfar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Fatihah buat keluarga AA Irfan Hakim beserta istri dan anak-anaknya. Mudah-mudahan insya Allah Allah lindungi semuanya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang luas, dan insya Allah selamat min khairat dunia wal akhirah. Sehat semuanya anak-anaknya, jadi anak yang solehah dan anak yang soleh insya Allah. Al-Fatihah. Ya, mari kita tutup dengan pembacaan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo. Depan, insya Allah kita akan mendapat Lailatul Qadar. Di samping orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar, ada ciri-ciri alam yang akan datang pada saat Lailatul Qadar, yaitu dikatakan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, yaitu malamnya itu sunyi, ya. Kemudian benar-benar syahdu. Karena kenapa? Malaikat turun dari langit, jumlahnya tidak terbatas untuk mengaminkan doa-doa hamba-hamba yang soleh dan solehah pada malam Lailatul Qadar. Itu yang kita kepengen dapatkan. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar yaitu dia terjaga untuk ibadah kepada Allah. Jadi bukan orang yang tidur, bukan orang yang ngobrol, bukan orang yang di mall, bukan orang yang di jalanan, tetapi dia iktikaf, ya, berdoa, beribadah, qiyamul lail, baca Quran, istighfar. Itu yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya kan? Di situ lagi cari-cari barang, dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nggak turun di tengah apa. Ya, Lailatul Qadar akan datang bagi orang yang sedang terjaga, sholat terus, sholat sunnah, lagi baca Quran, zikir, jadi yang nggak orang nggak tidur. Sampai kapan Ustaz? Sampai terbit fajar subuh, itu selesai malam Lailatul Qadar. Jadi kita memang malam itu nggak tidur sama sekali, ibadah. Jadi bukannya kita seperti kita lihat di orang Indonesia di masjid pada penuh semua, pada bawa guling, bawa bantal, bawa selimut, cuma tidak tidur doang. Tempatnya memungkinkan mendapat Lailatul Qadar, tapi orangnya tidak. Kenapa Ustaz? Karena saat itu dia terlelap tidur atau dia jajan di luar, banyak tukang dagang. Ya, dapat tahu Ustaz? Dapat, meskipun tempatnya di masjid.
Jadi masjid itu bukan tempat kita menghindari tidur, tetapi kita ibadah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, jadi ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang terjaga beribadah iktikaf selama bulan suci Ramadan. Malamnya Lailatul Qadar itu dia mendapatkan. Jadi diaminkan oleh malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diaminkan oleh malaikat doa-doa kita. Nah, orang setelah itu mendapatkan Lailatul Qadar, cirinya adalah taatnya makin nambah. Taatnya makin nambah, sholatnya makin giat, ngajinya makin semangat. Ya, ibadahnya, akhlaknya makin mulia. Ya. Nah, itulah ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar, taatnya makin nambah. Yang tadi nggak doyan sholat, makin giat sholat. Tanpa sunat-sunat. Yang tadinya nggak doyan baca Quran, rajin baca Quran. Yang tadinya ngaji cuma selembar dua lembar, ngajinya berlima-lima. Apalagi malam ini ada door prize nih. Kita mintanya sama tahun, ya. Mudah-mudahan kali ini memang satu. Mudah-mudahan insya Allah kapan waktu bisa sama-sama bareng semua akut ya. Semuanya, ya. Karena ibadah umroh itu adalah ibadah spiritual dalam hidup kita yang nggak akan hilang. Kita boleh kemana-mana keliling dunia, tetapi kalau kita nggak ke tanah suci, tidak lengkap rasanya. Karena ibadah umroh itu adalah ibadah spiritual buat seorang muslim. Jadi rugi banget kalau kita nggak sampai ke sana. Apalagi bisa ada seperti itu, kita doakan insya Allah Irfan rezekinya luber, rezekinya lancar. Jadi luber itu kayak air. Karena saya orang Betawi ya, orang Jakarta asli. Jadi istilahnya luber, orang Jakarta seperti itu. Ya, jadi saya nggak pulang kampung ya, memang di Jakarta. Yang punya Jakarta, yang nggak punya kampung, ya memang dia di sini. Yang punya kampung pulang ke halamannya masing-masing. Ya, itulah kira-kira Mas Iqbal itu ya ciri-cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Tunggu maghrib sama lagi. Berdiri. Berdiri aja. Nah, bagus itu 50.000. Karena kita itu perempuan itu dibatasi dengan haid dan tidak bisa kita sholat ibadah ya karena dalam keadaan haid. Kemudian membaca Quran juga nggak boleh kita pegang Quran. Bagaimana Ustaz? Berarti kita perbanyak zikir. Zikir itu boleh bagi wanita yang Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu banyakin. Astagfirullahalazim boleh berapa ribu kali semampunya. Selawat Ustaz boleh beribu-ribu kali selawat juga boleh. Jadi bagi wanita yang haid itu bisa melakukan seperti itu. Karena sholat nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Hanya itu saja yang bisa diamalkan bagi wanita yang masih haid. Ada lagi. Paukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi requestnya berdua sama ini kan kalau Raka tuh masih muda ya, jadi belum nikah. Katanya kalau mimpi basah di bulan puasa itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Raka berarti. Kecuali kita menginginkan niat, itu yang nggak boleh. Makanya kalau kita untuk menjelang tidur, perbanyaklah kita doa dan berselawat, sehingga kita akan dapat impian-impian yang indah-indah, yang enak-enak, yang bagus-bagus. Ya. Nah, jika terjadi seperti itu, karena ini adalah hal yang manusiawi bagi laki-laki, tiba-tiba tidak apa-apa, akhirnya dikasih mimpi enaknya beda dengan enak keindahan yang lain. Ya. Nah, bagaimana Ustaz sampai dia basah bangun? Ya, padahal pada bulan suci Ramadan misalnya. Berarti apa yang dilakukan? Yang pertama dia harus mandi hadas besar. Ya,
membersihkan panas besar, kemudian mandi, ya, kemudian ambil wudhu, ya, kemudian berniat kembali untuk melaksanakan puasa. Jadi batal nggak usah, bisa dilanjutkan puasa. Yang penting bukan kita mendapatkan mimpi itu dipengaruhi dengan niat-niat jorok atau niat-niat buruk. Ya. Ayah, tadi 4 banget. Apanya? Kaki. Cepet banget. Kaki 4 banget. Cobain dulu. Di sekolah situ udah tahu boleh izin dan yang lain. Oh, yang lain belum tentu Ya, ya. sekolah lain belum tentu. Tapi kalau itu gini, Ayah, itu udah ciri khas dia. ayah. Asap. Emang begitu asapnya banyak banget. Senjata makan itu.